saya ditunjuk sebagai pembantunya, baik oleh beliau maupun juga oleh MPRS sebagai pemegang daripada surat perintah 11. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia adalah peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto telah menguasai Indonesia secara de facto sejak ia mendapat surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 dari Presiden Soekarno. Akan tetapi peralihan kekuasaan baru dimulai setelah 1 tahun berlalu dari Super Semar. Pada tanggal 12 Maret 1967, penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto secara de jure disetujui dengan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967. TAP MPRS ini lahir dari dinamika dan proses politik yang cukup rumit. Secara umum, ini ditujukan dengan dibacakannya surat pernyataan yang menyatakan bahwa penyerahan kekuasaan melalui surat yang bertanggal 22 Februari 1967. Seperti yang dilaporkan oleh Harian Kompas edisi 24 Februari 1967, proses ini dimulai sejak 7 Februari 1967. Pada tanggal 7 Februari, Soeharto mendapat surat dari Presiden Soekarno. Surat itu bersifat rahasia dan pribadi yang lalu diserahkan oleh tokoh Partai Nasional Indonesia Hardi SH. Surat itu mengandung penyerahan tugas pemerintahan harian dari Soekarno kepada Soeharto. Surat itu lalu dibahas oleh 4 Panglima Angkatan pada 8 Februari tahun 1967. Tidak ada kesimpulan yang dicapai sampai akhirnya Soeharto menawarkan konsep berupa surat pernyataan pada 11 Februari 1967. Konsep itu berisi surat pernyataan presiden terhalang sehingga menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang amanat surat perintah 11 Maret 1966 sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 15. 4 Panglima Angkatan lalu bertemu Presiden Soekarno pada 12 Februari 1967. Namun Soekarno menolak ide Soeharto lalu mengusulkan perubahan terkait bentuk dan juga isi. Setelah beberapa hari, Soekarno memanggil para Panglima Angkatan dan menyampaikan persetujuan dengan konsep pengumuman pada 20 Februari. Namun ia menambahkan kata menjaga dan menegakkan revolusi. Pada 22 Februari, semua menteri kemudian berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengar Presiden Soekarno membacakan pengumuman tersebut. Pada kenyataannya, surat dibacakan oleh Menteri Penerangan BM Diah di depan puluhan wartawan dalam dan luar negeri, tepatnya di kantor Presidium Kabinet Ampera, kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sementara itu, sebelumnya Soeharto juga sempat diwawancarai jurnalis Belanda, Willem Oltmans, setelah ia dipercayai oleh MPRS sebagai pembantu dan mandataris MPRS tahun 1966. Soeharto dipercaya sebagai pejabat presiden, yang artinya ia diberikan wewenang menjalankan tugas dan juga kekuasaan presiden secara penuh, menggantikan Soekarno, sementara status presiden masih resmi dipegang oleh Soekarno. Soekarno tetap memiliki status presiden, tetapi dalam kapasitas terbatas, dan dia dianggap sebagai penerima arahan atau pembantu karena kekuasaannya secara faktual sudah dialihkan ke Soeharto. Sesuai dengan ketetapan daripada MPRS, bahwasanya MPRS telah memberikan kepercayaan kepada Presiden Soekarno sebagai mandataris, dan untuk itu maka beliau harus menjalankan segala keputusan daripada MPRS, dan saya ditunjuk sebagai pembantunya baik oleh beliau maupun juga oleh MPRS sebagai pemegang daripada surat perintah 11. Dalam soal ini tentunya karena keinginan daripada rakyat Indonesia adalah untuk melaksanakan kemurnian daripada Undang-Undang Dasar 45, maka status daripada presiden dan saya sebagai pembantunya adalah jelas. Oleh karena itu saya berkewajiban untuk membantu sekuat tenaga segala pertanggungan jawab yang dipercayakan oleh MPRS kepada Presiden sebagai kepala eksekutif, dan disinilah saya memang berkewajiban dalam rangka membantunya benar-benar untuk
turut serta mengamankan agar supaya Presiden Soekarno sebagai presiden yang dipersemandataris daripada MPRS, yaitu benar-benar melaksanakan keputusan-keputusan daripada MPRS itu. Sebab dalam soal ini adalah menjadi kewajiban daripada rakyat Indonesia dan daripada saya sendiri untuk dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan membantu beliau itu dengan sekuat tenaga. Dengan jalan demikian, maka sudah barang tentu tidak ada soal-soal yang diragu-ragukan dalam statusnya Presiden sebagai Kepala Eksekutif maupun saya sebagai pembantunya yang dekat untuk melaksanakan tugas tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.